Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fulo. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai sejarah Indonesia. Karena kemarin kita sudah belajar tentang mengenal manusia purba. Materi hari ini yaitu mengenai asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Sebelum kita ke materi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian jauh lebih mudah dalam proses pembelajaran di video selanjutnya. Oke, langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas mengenai asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Terdapat 4 kategori persebaran asal-usul nenek moyang di Indonesia. Yang pertama adalah Proto-Melayu, yang kedua Deutero-Melayu, yang ketiga Melanesoid, dan yang keempat Negrito dan Wedoid. Dari keempat kategori ini kita akan membahas satu persatu secara jelas dan rinci. Oke, langsung aja. Next ke Proto-Melayu. Proto-Melayu atau biasa disebut sebagai Melayu Tua atau bangsa Melayu Tua merupakan bangsa Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka yang datang adalah orang-orang Austronesia yang masuk ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur. Yang pertama adalah jalur barat dan jalur utara. Bangsa Proto-Melayu ini merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan yang maju pada saat itu. Jadi lebih maju dari bangsa-bangsa yang lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan fosil benda-benda yang terbuat dari batu. Nah, bisa dilihat contohnya adalah kapak persegi di gambar samping ini ya. Itu merupakan contoh dari peninggalan fosil pada zaman bangsa Proto-Melayu. Nah, kapak persegi ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Adapun keturunan dari Proto-Melayu ini adalah orang-orang suku Dayak dan Toraja. Nah, ini contohnya adalah suku Toraja yang merupakan keturunan dari bangsa Proto-Melayu. Yang kedua adalah Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Deutero-Melayu ini datang ke Indonesia membawa budaya baru. Setelah Proto-Melayu, muncullah bangsa atau budaya baru yang dinamakan sebagai Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Penemuan fosil di Deutero-Melayu ini berupa perkakas dan juga senjata besi yang merupakan keturunan dari kebudayaan Dongson. Pindahannya bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang ditinggalkan di berbagai kepulauan yang ada di Indonesia. Misalnya alat-alat yang ditinggalkan berupa kapak persegi panjang, nekara, bejana perunggu, dan kapak corong. Bisa dilihat ya, di samping itu merupakan bejana perunggu yang merupakan peninggalan dari Deutero-Melayu. Peradaban Deutero-Melayu ini ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Malaka, Filipina, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Gambar di samping itu adalah contoh dari kebudayaan Dongson yang merupakan keturunan dari Deutero-Melayu. Oke, next ke pembahasan selanjutnya. Melanesoid merupakan migrasi dari Asia ke Oseania menuju ke Papua dan kemudian ke benua Australia. Saat itu antara pulau Papua dengan benua Australia masih menyatu, jadi penyebarannya lebih cepat daripada bangsa yang lain. Penyebaran ras Melanesoid meliputi Papua dan di sekitarnya seperti Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia, Vanuatu ataupun Fiji. Tepat sekitar 70% tinggal di Papua. Di populasi ras ini lebih banyak berada di Papua, sedangkan 30%-nya menetap di sekitar Papua dan Papua Nugini. Dan sekitar 2000 sebelum Masehi, arus migrasi penduduk dari Yunan Asia sampai ke Nusantara. Itu sudah sampai ke Nusantara. Jadi penyebarannya sangat cepat dan luas ya.
Penyebaran ras Melanosoid meliputi Papua dan di sekitarnya seperti Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia, Vanuatu ataupun Fiji. Populasi ras ini di Indonesia merupakan yang paling banyak, tepat sekitar 70% tinggal di Papua. Jadi 30%-nya ini berada di Papua, 70%-nya ini berada di Papua, sedangkan 30%-nya menetap di sekitar Papua dan Papua Nugini. Dan juga di sekitar 2000 sebelum Masehi, arus migrasi penduduk dari Yunan atau Asia sampai ke Nusantara. Nah, inilah terjadinya perkembangan populasi di Indonesia, yaitu bangsa Melanosoid. Peninggalannya berupa yaitu kapak genggam dan kapak primbas. Contohnya ada di gambar, kapak genggam itu yang di atas dan kapak primbas itu yang di bawah. Oke. Next yaitu Negrito dan Wedoid. Negrito atau berkulit hitam merupakan ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Ras ini datang dari Afrika dan di Indonesia ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunannya terdapat di Riau atau suku Siak serta suku Papua Melanosoid mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Wedoid. Ras Wedoid merupakan ras manusia yang ukuran tubuhnya lebih pendek mendekati kerdil. Ciri ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Ras ini datang dari India bagian selatan. Keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Persebaran lainnya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggaro, Mentawai, Toala Tokea, Tamuna di Kepulauan Muna. Jadi kenapa orang-orang di Papua itu berkulit hitam? Karena sebagian besar orang Papua itu keturunan dari Negrito dan Wedoid. Bedanya apa? Kalau Negrito itu berasal dari Afrika, sedangkan Wedoid berasal dari India. Bangsa Negrito dan Wedoid ini hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan yang memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Misalnya ya, dari suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang merupakan dua contoh peninggalan suku Wedoid di masa kini. Sebenarnya ras Negrito dan Wedoid itu hampir sama. Yang membedakan antara keturunannya berasal dari mana. Kalau Negrito kan berasal dari Afrika, sedangkan Wedoid berasal dari India. Ini adalah contoh dari ras Negroid. Hampir sama ya, semua sama-sama berkulit hitam. Oke, bisa dilihat di contoh. Next ke materi selanjutnya yaitu teori out of Taiwan dan teori out of Afrika. Teori out of Taiwan merupakan teori yang menyatakan bahwa leluhur nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan yang menyebar melalui migrasi rumpung bangsa Austronesia. Teori ini menyatakan bahwa terjadi migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan melalui Filipina sekitar 2500 sebelum Masehi dan sampai di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Beda lagi dengan teori out of Africa. Menurut teori ini menyatakan bahwa manusia itu muncul pertama kali di Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh benua, menggantikan seluruh manusia purba yang telah lebih dulu ada. Oleh karena itu, keberagaman DNA sangat minim karena manusia modern sekarang muncul dari kelompok itu. Jadi, teori ini sama-sama memiliki ciri-ciri masing-masing ya, dan memiliki pendapat masing-masing dari teori out of Taiwan dengan teori out of Afrika. Perbedaan dari kedua teori ini yaitu kalau teori out of Taiwan itu menyatakan bahwa manusia atau nenek moyangnya berasal dari Taiwan, sedangkan teori out of Afrika ini menyatakan bahwa manusia itu pertama kali ada itu berada di Afrika. Sama-sama berbeda dan sama-sama memiliki ciri-ciri yang berbeda juga.
Oke, next ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peninggalan nenek moyang. Nah, di Indonesia ini peninggalan nenek moyang memiliki bentuk kebudayaan rohani, antara lain yaitu bisa dilihat di layar, kemampuan berlayar, kemampuan bersawah, mengenal astronomi, sistem Majapahit, kesenian wayang, seni gamelan, sistem kepercayaan, seni membatik, dan sistem ekonomi dengan cara barter. Sistem ekonomi dengan cara barter ini contohnya kalian ingin sesuatu barang dan kalian ingin menukarkan barang kalian dengan barang yang kalian inginkan, itu disebut sebagai sistem barter atau tukar menukar barang, dan tidak boleh menukarnya dengan uang, harus ditukar dengan barang, itu sistem barter ya. Oke, itu tadi adalah beberapa peninggalan dari nenek moyang yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada materi ini. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, agar kalian bisa lebih menambah wawasan dan manfaat dari video ini. Jika kalian masih belum mengerti mengenai materi ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap terus menjaga kesehatan kalian dan terus belajar lagi dan semangat dalam proses pembelajaran. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum. Don't forget to subscribe, okay?